Pertama-tama kami tegaskan bahwa kami tuan rumah di negara kami Indonesia, di bumi Nusantara ini, dan Anda adalah tamunya, tamu kami. Kami kini kecewa karena penerimaan kami yang ramah kepada para tamu disalahgunakan oleh Anda dan kaki tangan Anda di sini untuk mengubah perilaku dan cara kami berkebudayaan dan berperadaban. Jelas kami punya cara berpakaian sendiri. Kami punya warisan budaya dan tradisi dari leluhur nenek moyang kami sendiri yang berwarna-warni, dan kami terus mengembangkannya sesuai zaman. Secara kreatif, Anda telah mengatur cara kami berpenampilan dan berpakaian, hingga mengubah penampakan warga negeri kami. Tuhan yang Anda sembah adalah Tuhan yang kami muliakan juga. Tuhan yang tidak menyeragamkan. Tuhan yang menciptakan manusia yang bermacam-macam ragam, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Bahkan juga ada aneka keyakinan dan agama. Pakaian Anda seperti itu karena tinggal di lingkungan seperti itu, seperti gurun pasir dan Sahara. Dan pakaian kami seperti ini karena kami tinggal di lingkungan seperti ini. Wilayah tropis di Khatulistiwa. Kami bukan bangsa yang gelap mata, hanya karena lihat rambut indah wanita, dengan bahunya yang terbuka dan sedikit belahan dada, juga kaki jenjang dan betis yang indah. Lagi pula, buat apa belajar agama, kalau tidak bisa menahan diri, menahan nafsu melihat dandanan wanita? Sebenarnya fungsi agama buat apa, kalau sekedar menahan nafsu hewaniah saja tidak bisa? Sudah naluri mereka, para gadis dan wanita, untuk memamerkan kecantikannya. Dan naluri kami kaum lelaki untuk melihatnya. Sama-sama saling menarik perhatian, dengan cara kami masing-masing, dengan cara elegan, anggun, dan artistik, sangat manusiawi, berperadaban dan berkebudayaan. Kami adalah manusia seutuhnya. Jangan Anda memborong kesopanan dan kebiasaan sesuai versi Anda. Bangsa kami juga punya tata krama, kesantunan, dan yang utama adalah, kami punya akal budi. Punya daya, budidaya atau budaya. Tuhan menurunkan kami di bumi Nusantara untuk menjadi Indonesia bangga dengan identitas Indonesia, bukan untuk menjadi bagian dari jazirah dan negeri jajahan Anda, setidaknya negeri jajahan budaya Anda. Saat ini, sebagian dari masyarakat generasi muda kami sudah rusak. Kami kehilangan keindonesiaan kami. Kami dipisahkan dan ditekan oleh perbedaan agama dari saudara-saudara kami, sesama anak bangsa di Nusantara. Kebaikan dan kepantasan disesuaikan oleh agama, khususnya agama Anda, bukan oleh budaya Nusantara, dan kemajuan budidaya manusia Indonesia. Meski sama-sama sawo matang, kami tak menyatu dengan saudara-saudara kami yang lain. Bahkan kami meminggirkan keyakinan asli dari tanah kelahiran kami sendiri. Para pejabat keagamaan, dengan bangga menjadi agen Anda, dan agen budaya yang tetap asing bagi kami yang menyelinap di belakang ajaran agama. Generasi kami dibuat ketagihan untuk mengunjungi negeri Anda. Sebagiannya menjadikan pengunjung secara berkala seperti negeri serumpun saja. Sebaliknya kami dibuat asing dengan negeri serumpun kami, yaitu tetangga sesama warga negeri ASEAN, yang seolah saudara jauh padahal warna kulit dan postur kami sama. Kami dibuat begitu dekat dengan Anda, meski berbeda dalam banyak hal dengan Anda, hanya agama saja kesamaannya. Kami bukan mesin agama, kami punya peradaban. Kami adalah bangsa dari negeri yang berdaulat, yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45, tanpa bermaksud menunjukkan sikap anti-agama. Di era globalisasi dan komunikasi internet era 4.0 ini, dengan mudah diketahui bahwa negara-negara yang tidak beragama juga bisa maju dan sejahtera, beradab, berbudaya tinggi, contohnya Cina, Rusia, dan Jepang. Sedangkan negara yang fanatik agama justru porak-poranda, seperti Yaman, Libya, Somalia dan Suriah, sebagai contohnya. Hal yang memprihatinkan adalah, ada kasta baru yang dibangun sistematis, seolah-olah warga negeri Anda lebih mulia dari kami, yang punya negeri ini. Asalkan berpakaian seperti negeri Anda, dianggap lebih suci, lebih mulia, menjadi bebas melanggar aturan, dan kebal hukum. Hanya dengan berpakaian dan berpenampilan seperti warga negara Anda, lantas orang-orang kami sendiri menyebut Anda bukan warga sembarangan. Pada zaman penjajahan Belanda, kami mengenal londo ireng, atau Belanda hitam yang bukan kulit putih, menjadi antek penjajah, begundal dan menista sesama anak bangsa ini.
Kini kami mengenal Arab Pesek, yakni orang-orang lokal yang sudah jadi antek dan begundal Anda. Memuliakan Anda dan tega menganiaya saudara sesama kulit sawo matang. Demi keuntungannya sendiri. Juga rasa takut lantaran menempatkan ras Anda lebih mulia dan lebih suci dibanding kami. Ya, Anda sudah jadi penjajah baru di negeri kami. Setidaknya penjajah budaya. Anda bukan tamu lagi. Anda penjajah yang sudah menguasai dan mencengkram alam pikiran warga kami. Dan tuan rumah yang punya negeri ini, dan menciptakan generasi Arab Pesek, yang setiap saat bisa mendatangi, mengintimidasi, dan mempersekusi warga kami. Bahkan Anda dan Arab Pesek yang begundal Anda ini terang-terangan. Mengancam memenggal leher saudara sebangsa sesama kulit sawo matang. Demi membela orang yang seketurunan dengan Anda dan Arab Pesek begundal Anda terus menghina pemerintahan Indonesia yang sah. Bahkan menghina pendiri dan proklamator bangsa Indonesia. Kalau Anda dan begundal Arab Pesek peliharaan Anda itu terus saja mengganggu Indonesia, kami sebagai bangsa yang punya negeri ini, tidak akan tinggal diam, ingat itu. Anda dan begundal Arab Pesek peliharaan Anda itu sudah seperti penjajah, yang menggunakan agama sebagai tameng, untuk menguasai kami bangsa Indonesia. Mengaburkan sejarah bangsa Indonesia yang beragam dan bersuku-suku, menghina dasar negara kami Pancasila dan tanah air kami. Pergi saja dari Indonesia. Kalau Anda sudah tidak suka negara dan bangsa kami Indonesia, harusnya Anda sadar, Anda hanya tamu di negeri kami Indonesia. Mari bangsa Indonesia, kita kembalikan kejayaan Nusantara. Sebagai negeri dan bangsa yang berdaulat, di Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berbineka tunggal ika, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Merdeka! Seperti berlian berserak di Katulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Pekerjaan besar memang, untuk bisa melihat Indonesia dari mata yang sama, dan bukan dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi, ini Indonesia, tanah kaya yang masyhur akan perbedaan dan keramahannya. Tanah lahirnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang tinggi. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila, yang di bawah naungannya hidup kita damai dan tentram selama berpuluh tahun. Mari beri Pancasila roh yang hidup, yang bineka tunggal ika, yang walaupun berbeda, kita tetap satu, tetap Indonesia. Bineka Tunggal Ika. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
pada hari ini, pemuda-pemudi Indonesia menyatakan untuk menjaga keutuhan NKRI. Sampai terciptalah 3 kalimat yang menggetarkan jiwa. Sumpah Pemuda. Satu. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku bertumpah darah yang satu. Tanah Indonesia. Dua. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu. Bangsa Indonesia. Tiga. Kami putra dan putri Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan. Bahasa Indonesia. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Jangan lupa subscribe ya.